Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifki dengan NIM 1652144. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 FI 110117 Fisika Dasar 1A. Saya di sini mendapat tugas untuk membuat video bagian pembuka, tujuan, teori dasar, kesimpulan, dan juga penutup. Maka dari itu saya akan mempresentasikan tentang Research Based Learning atau RBL dalam pemanfaatan aplikasi tracker dalam membandingkan counter movement jam dan squat jam, mencari jarak optimal antar kaki pada squat jam, dan mencari kekuatan setiap kaki melalui lateral jam. Ya, ini anggota kelompok kami, saya bisa dilihat NIM dan namanya. Lalu ada tujuan percobaan. Jadi ini adalah tujuan percobaan yang kami lakukan. Yang pertama ada membandingkan posisi tertinggi dan waktu lompat counter movement jam dengan posisi tertinggi dari squat jam. Lalu untuk kedua membandingkan kecepatan take off, perubahan momentum, dan perubahan energi dari counter movement jam dan juga squat jam secara teori dan hasil percobaan. Membandingkan jarak antar kaki dengan ketinggian lompatan squat jam dan juga menentukan kekuatan kaki kiri dan kaki kanan melalui lateral jam. Lalu di sini ada teori dasar dan di sini kelompok kami memakai beberapa rumus. Dari pertama ada bab kinematika ya, dapat dilihat ada mulai dari rumus jarak, kecepatan dan juga percepatan. Lalu ada yang memakai rumus dari bab energi usaha, dapat dilihat juga ya. Dan yang terakhir memakai rumus dari bab momentum, dapat dilihat seperti ini. Iya, untuk bagian selanjutnya teman saya akan melanjutkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bintang Rimata dengan NIM 1652151 dari kelompok 12 KU 110 kelas 17 Fisika Dasar 1A pada tahun ajar 2021-2022 Institut Teknologi Bandung. Pada kali ini saya akan menjabarkan bagaimana metode pencarian data-data mentah mengenai squat jam dan counter movement jam pada percobaan RBL kali ini. Tahap pertama adalah kita untuk mengimpor video tersebut. Ini dengan membuka video tersebut. Sebagai contoh, semisal saya ingin membuka video counter movement jam yang ini. Setelah diimpor, ya ini karena terdapat beberapa frame duration yang kurang akurat, yang berbeda. Nah, ini merupakan video teman saya, Satya, yang akan melakukan lompatan counter movement jam. Kemudian, pertama-tama kita adalah melakukan menggunakan calibration stick. Pada kalibrasi kali ini, saya akan menggunakan tinggi teman saya, Satya, sebagai patokan. Semisal, tinggi Satya adalah 1,72 cm, yang berarti 1,72 meter. Dengan calibration stick dari dasar kaki hingga ke pucuk kepalanya atau hingga ke atas kepalanya itu, kita kalibrasikan jarak menjadi 1,72 meter. Kemudian kita hilangkan terlebih dahulu calibration stick atau kita sembunyikan. Kemudian kita cari momen di mana Satya mulai menjongkok, karena ini counter movement jam yang dimana kita akan mulai tracknya itu adalah ketika dia mulai bergerak. Di sini Satya mulai bergerak, kakinya mulai menekuk, dan kita akan set start frame di sini, dari sini. Nah, kemudian kita akan mencari frame di mana Satya kembali mendarat atau kaki kembali menyentuh tanah. Nah, kurang lebih di frame ini, set and frame. Kemudian kita juga harus set time to zero, karena kelompok saya menggunakan patokan waktu 0 adalah sebagai waktu di mana seorang pelompat itu mulai mengalami flight, di mana di sini set time to zero, tinggal klik kanan di sini. Nah, kita dapat lihat bahwa kaki Satya di sini telah melayang, sehingga time to zero adalah sesaat sebelum atau satu frame sebelum pelompat itu kakinya melayang atau lepas dari tanah. Setelah begitu, di mana time zero kita tadi? Di sini jika tidak salah. Iya, di sini time zero-nya. Nah, kemudian kita atur titik origin atau titik 00 pada diagram Cartesius sebagai titik di mana titik acuan. Nah, pada kali tracking kali ini saya akan menggunakan pucuk kepala Satya antara perbatasan antara rambut dengan dahinya sebagai acuan tracking.
saya akan coba zoom supaya lebih akurat 00. Dan kemudian saya akan mulai menaruh satu titik dulu terlebih dahulu di sini, titik trackingan 1. Kita buat dulu new point mesh. Di sini kita usahakan sepresisi mungkin. Nah, sudah kita buat. Kemudian kita tracking kembali. Alasan saya memilih itu adalah dahi Satya antara perbatasan dengan Rambo adalah karena meskipun blur, titik tersebut tetap mudah dikenali. Nah, dan usahakan kita ketika men-tracking itu adalah kita menzoom sebesar mungkin sehingga hasil tracking kita adalah sepresisi mungkin. Ya, kemudian kita akan coba tracking dan tracking terus. Nah, mungkin saya akan coba buka file yang telah saya lakukan tracking tersebut, yaitu adalah file ini cmj. Maaf, maksud saya adalah file ini video cmj.trk. Video cmj.1 ini bukanlah video Satya. Nah, ini adalah yang telah saya lakukan tracking. Yang kemudian data-datanya dapat dilihat di bawah kanan sini dan grafik di atas kanan ini. Untuk grafik-grafik ini kita dapat misalnya kita ingin melihat arah akselerasi di Y, kecepatan di Y, dan posisi terhadap Y dengan waktu. Kita tinggal mentoggle seperti ini. Nah, kemudian sini kita akan analyze untuk melihat grafiknya. Yang kemudian dapat diregresikan juga pula. Dan dapat dilihat bahwa memang ini merupakan salah satu GLBB karena bergeraknya parabolik di sini. Ya, mungkin begitu saja. Sekian metode dari saya untuk menggunakan tracker secara cepat pada RBL kali ini untuk mencari data mentah, Scott jam, dan counter movement jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazaiza, NIM 1652458 dari kelompok 7 Fisika Dasar 17. Kali ini saya akan menjelaskan tugas RBL yang bagian variasi lompatan, yaitu lompatan lateral jam ke kiri dan kanan. Nah, di sini tujuannya kita membuat lateral jam itu menganalisa lateral jam itu untuk mengetahui perbedaan kekuatan kaki kanan dan kaki kiri. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan trackernya. Di sini kita lihat, saya ngambil tingginya itu sesuai tinggi badan saya itu 172 meter, 1,72 meter atau 172 cm. Lalu di sini sumbu Y-nya atau sumbu koordinatnya itu saya taruh di sini dari tanah. Nah, lalu trackingan pertama itu saya mulai saat kaki bawah saya ini, kaki kanan saya akan meninggalkan atau akan lepas landas dari tanah. Nah, lalu di sini trackingannya seperti ini. Nah, lalu saya berhenti saat kaki kiri saya mendarat. Nah, di sini kita langsung dapat angka-angkanya dari trackernya. Di sini saya tetapkan waktunya itu waktu 0 atau waktu awalnya itu saat kakinya hendak akan lepas dari lantai. Nah, di sini kita dapat Y-nya segini, VY-nya segini, dan AY-nya segini. Lalu di sini kita juga melihat grafik dari Y-nya, yaitu naik, turun, lalu grafik dari V-nya, dan grafik dari AY atau percepatan Y. Nah, di sini kita bisa lihat kecepatannya itu minus. Kenapa? Karena kita bergeraknya turun, makanya kecepatannya minus. Percepatannya juga. Nah, lalu untuk kaki kiri di sini kita bisa lihat trackingannya dari saat kaki saya akan lepas. Nah, di sini kita lepas trackingannya seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan grafik Y terhadap waktu, grafik VY terhadap waktu, dan grafik AY terhadap waktu. Nah, di sini kita bisa lihat trackingannya tadi, lalu angka-angkanya segini. Lalu kita bisa lihat grafiknya juga. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi, bedanya hanya di angka-angkanya doang. Lalu setelah itu
Di sini saya akan masuk ke spreadsheet kelompok saya. Nah, di sini saya sudah masukkan datanya ke spreadsheet untuk agar langsung dihitung. Di sini kan berat saya 70. Lalu di sini kita lihat waktu, tinggi, kecepatan, percepatan, kita dapatkan momentum, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanikal. Ini untuk kaki kanan. Lalu untuk yang kaki kiri juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa energi mekanikal saya yang kaki kanan itu lebih besar daripada energi mekanikal yang kaki kiri. Nah, di sini membuktikan bahwa secara tidak langsung energi itu kan berhubungan dengan gaya ya, atau dengan power, atau ya dengan itu. Makanya itu kaki kanan saya di sini kita bisa simpulkan bahwa kaki kanan saya itu lebih kuat daripada kaki kiri saya. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Satya dengan NIM 1652147 akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan bagaimana kami melakukan pengambilan data untuk variasi jarak kaki dari squat jam ini. Jadi berikut adalah video yang telah saya ambil untuk melakukan variasi jarak. Di sini ada jarak yang sempit, rapat, lalu yang kedua jarak sedang di antara dua kaki ini, dan yang terakhir adalah jarak yang jauh untuk lompat squat jam ini. Lalu dari sini yang dilakukan adalah kita masukkan ke tracker, di mana ada 3 versi. Yang pertama saya akan jelaskan hanya di versi jarak jauh. Jadi di sini saya menggunakan kalibrasi untuk ketinggian saya, yaitu 1,72 meter. Lalu yang terjadi adalah saya men-track yang dimulai ketika loncat seperti berikut. Lalu ketika saya kakinya tepat akan lepas landas, saya membuat titik di ujung kepala saya ini sebagai titik 0 dari sumbu Y-nya. Jadi di sini lanjut seperti berikut tracknya sampai saya mendarat lagi. Lalu dari sini juga, dari kalibrasi stick ini juga kita bisa mendapatkan jarak antara dua kaki saya, dimana ini tulisannya 0,552 meter. Lalu untuk cara variasi yang lain sama dengan yang variasi sedang, itu jaraknya 0,272 meter dan ini 0 meter antara jarak kakinya. Lalu dari ketiga video ini kita dapatkan grafik untuk posisi sumbu Y terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Lalu data-data yang saya dapatkan dimasukkan ke spreadsheet untuk menghitung momentum, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dari 3 variasi tersebut. Dimana di sini didapatkan ketinggian tertinggi dari yang rapat itu 0,31, yang sedang itu 0,37, dan yang jauh itu 0,34. Dimana kecepatan awalnya juga didapatkan sesuai seperti berikut, dimana kesimpulannya adalah dari ketiga variasi ini, variasi sedang menghasilkan ketinggian yang paling tinggi dan kecepatan awalnya lebih tinggi. Lalu yang kedua itu adalah ketinggian pada saat variasi jauh, dan yang terakhir yang paling rendah yaitu pada saat rapat. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Arifki. Di sini saya akan membahas kesimpulan yang kami dapat dari RBL. Jadi untuk kesimpulan pertama, kami mendapatkan counter per jam memiliki tinggi lompatan yang lebih tinggi dan waktu lompatnya yang lebih lama dibandingkan dengan squat jam, karena perubahan momentum di counter per jam lebih besar dibandingkan dengan squat jam. Lalu untuk kesimpulan kedua, terdapat perbedaan hasil dari perhitungan secara teori dan data yang didapatkan melalui aplikasi tracker pada ketidakpastian pengukuran, kesalahan pengukuran, terdapat gaya gesek udara, dan lompatan yang tidak murni vertikal. Jadi ini galat-galatnya ya. Lalu untuk kesimpulan ketiga, jarak antar kaki yang optimal pada squat jam adalah jarak sedang, yakni 27,2 cm pada percobaan kali ini. Karena pada jarak tersebut rangkaian kaki dianggap sebagai rangkaian pegas paralel, tidak seperti pada jarak 0 cm. Dan nilai delta X pegasnya lebih tinggi dari kasus pada jarak antar kaki pada 55,2 cm. Lalu kesimpulan terakhir yang kami dapat adalah kaki kanan Faza lebih kuat dibandingkan dengan kaki kirinya dengan kaki kanan seperti yang ditampilkan oleh tabel 7. Jadi ini kesimpulan dari lateral jamnya. Ini saja kesimpulan-kesimpulan yang kami dapat. Lalu selanjutnya ada referensi ya. Di sini referensi yang kami gunakan untuk RBL ini. Lalu selanjutnya ada peran-peran kelompok.
Jadi di sini dapat terlihat ya tertera nama, NIM dan peran yang didapat. Oke, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika kami membuat salah, terutama saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.